selamat pagi. Bersama Kakak Vivi di sini. Selamat datang di Go Kids. Nah, adik-adik, apa kabarnya? Apakah hari ini sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siapkah menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai umatnya? Sudah siap ya? Bagus. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk datang beribadah dan memuji Tuhan. Terima kasih kami masih diperbolehkan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami, membuka hati pikiran kami untuk boleh menyambut firman Tuhan ke dalam hati kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita bersama-sama mengangkat suara kita memuji Tuhan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Percaya Tuhan dan rendahkan hati, dan kau akan dapat mahkota. Terus terbuka dan dengarkan bersama, beri bantuan baik besar dan kecil. Biarkan Tuhan membimbingmu dan bersiaplah untuk panggilannya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Percaya Tuhan dan rendahkan hati, dan kau akan dapat mahkota. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Percaya Tuhan dan rendahkan hati, dan kau akan dapat mahkota. Terus terbuka dan dengarkan sesama, beri bantuan baik besar dan kecil. Biarkan Tuhan membimbingmu dan bersiaplah untuk panggilannya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Percaya Tuhan dan rendahkan hati, dan kau akan dapat mahkota. Aku punya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Hei, ada apa? Aku harus selesaikan semua ini tepat waktu. Ini terlalu banyak. Kamu perlu dibantu? Terima kasih. Tapi saya bisa mengatasinya semua ini tanpa pertolongan siapapun. Oh, oke. Sebenarnya aku ingin berbagi cerita denganmu tentang mimpi. Mimpi? Mimpi apa? Aku ingat sebuah mimpi tentang seorang raja yang tidak tahu apa arti dari mimpinya. Apakah itu yang di dalam mimpimu? Bukan. Aku ingat cerita ini dari Alkitab. Sungguh? Saya mau mendengarkannya. Hei anak-anak, apakah kalian mau mendengarnya juga? Ayo kita dengarkannya sama-sama. Di negeri Babel ada seorang raja yang namanya Nebukadnezar. Dia senang dan suka tidur di istananya. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Mimpinya membuatnya takut. Dia berbaring di tempat tidurnya. Pikiran di kepalanya membuatnya takut.
Maka ia memanggil semua orang bijaksana di Babel untuk memberitahukan kepadanya apa arti mimpinya. Ketika ahli sihir, ahli nujum, dan peramal datang, ia memberitahu mereka tentang mimpi itu. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mengatakan apa arti mimpi itu. Lalu Daniel datang menghadap raja. Raja Nebukadnezar memanggilnya Beltesazar, seperti nama dewanya. Dia percaya bahwa roh para dewa yang kudus ada di dalam dirinya. Jadi dia memberitahu Daniel tentang mimpi itu. Belsasar, engkau adalah kepala orang raja bijaksana. Aku tahu tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi engkau. Jadi, inilah mimpi yang aku lihat. Katakan padaku apa artinya. Aku melihat sebatang pohon di tengah bumi dan sangat tinggi. Pohon itu tumbuh semakin tinggi dan semakin kuat. Pohon itu puncaknya menyentuh langit, sehingga semua orang di seluruh bumi bisa melihatnya. Daunnya indah dan banyak buah. Ada cukup makanan untuk semua yang hidup. Pohon itu adalah tempat bernaung bagi binatang-binatang di padang dan tempat bersarang bagi burung-burung di udara. Setiap makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian aku melihat seorang malaikat. Dia datang dari surga. Dia berseru dengan nyaring. Hewan-hewan yang ada di bawah pohon akan lari. Burung-burung yang bersarang di dahan-dahannya akan terbang jauh. Tebang pohon itu. Potonglah cabang-cabangnya. Gugurkanlah daun-daunnya. Biarkan buahnya jatuh berhamburan di tanah. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah. Terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Lalu tinggalkan dia di rumput. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit. Dan biarkan dia hidup di ladang. Biarlah hati manusianya berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikian berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Itulah mimpiku. Sekarang katakan padaku apa artinya. Tidak ada orang bijaksana yang bisa memberitahu aku apa artinya. Tetapi aku yakin engkau bisa memberitahu aku. Daniel yang bernama Beltesazar tidak senang. Pikiran-pikirannya membuatnya takut. Raja, saya berharap mimpi itu tentang musuh tuanku dan bukan tentang tuanku. Tuanku melihat pohon itu tumbuh semakin tinggi dan semakin kuat, sehingga bagian atasnya menyentuh langit. Tuanku seperti pohon itu. Tuanku telah menjadi sangat hebat. Mereka mendengar tentang Tuanku di sorga. Tuanku memiliki kekuasaan sampai ke ujung bumi. Inilah arti mimpi itu. Allah yang benar telah memutuskan apa yang akan Dia lakukan kepada Tuanku Raja. Orang-orang akan mengusir Tuanku, sehingga Tuanku akan hidup dengan hewan. Dan Tuanku akan makan rumput seperti sapi. Embun dari langit akan membuat Tuanku basah, dan Tuanku akan hidup dengan cara seperti ini selama 7 tahun. Maka Tuanku akan tahu bahwa Allah berkuasa atas kerajaan manusia. Dia bisa memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Dia inginkan. Kemudian, tentang perkataan para malaikat untuk membiarkan tunggulnya tinggal di dalam tanah. Ini artinya Tuanku akan kembali menjadi raja lagi nanti. Tetapi sebelum itu, Tuanku harus mengakui bahwa Tuhanlah yang memerintah atas dunia. Semua ini terjadi pada Raja Nebukadnezar. 1 tahun kemudian, dia berjalan di atap istana raja di Babel. Lihat betapa hebatnya Babel.
Kekuatankulah yang telah membangun kota ini menjadi kota kerajaan. Semua ini membuktikan bahwa aku ini hebat dan kuat. Ketika dia berbicara, dia mendengar suara dari surga. Raja Nebukadnezar, kerajaan ini bukan milikmu lagi. Engkau akan dipaksa untuk hidup bersama dengan binatang buas, jauh dari manusia. Selama 7 tahun, engkau akan makan rumput seperti seekor lembu, sampai engkau mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi yang mengendalikan semua kerajaan dunia, dan bahwa Dialah yang memilih para penguasa di dunia. Tidak berapa lama kemudian, aku dipaksa untuk hidup seperti binatang liar. Aku makan rumput dan tidak terlindung dari embun. Seiring berjalannya waktu, rambutku tumbuh lebih panjang daripada bulu elang, dan kukuku terlihat seperti cakar burung. Kemudian Raja Nebukadnezar belajar dari kesalahannya dan berdoa kepada Tuhan. Pikirannya telah disembuhkan dan dia dikembalikan ke kerajaannya. Raja Nebukadnezar memuji dan menghormati Allah yang Maha Tinggi. Puji dan hormatilah Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Hai anak-anak, Tuhan berkuasa atas kerajaan manusia. Tuhan ingin kita mengenalinya sebagai Raja di atas segala raja. Semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Semua itu adalah berkat-Nya bagi kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala yang telah Dia berikan kepada kita, karena semua ini adalah milik-Nya. Anak-anak, kita harus belajar dari Raja Nebukadnezar bahwa apa yang kita miliki bukan karena usaha kita, tetapi karena Allah telah memberikannya kepada kita. Dan pemberiannya yang paling besar adalah putranya, Yesus Kristus. Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita agar kita diselamatkan. Tuhan telah memberi kita keselamatan. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian hari ini. Buka hati kalian dan terima pemberian keselamatan itu. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas pemberian yang luar biasa ini. Tuhan itu luar biasa. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia juga memberkati kita. Apa yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Ya Hani, bahkan kecerdasan saya diberikan kepada saya oleh Tuhan. Saya dapat melakukan semua pekerjaan ini karena Dia. Saya tidak bisa melakukan apapun jika saya hanya mengandalkan kemampuan saya. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa melakukan ini. Jadi kids, saya harap kalian belajar dari cerita Alkitab kami. Dan kami berdoa agar kalian semua yang dengan kami bersama kami hari ini sudah memiliki Yesus dalam hatinya. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk semua berkat-Nya pada kalian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 16. Kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yakobus 4 ayat 16. Kamu memegahkan diri dalam congkakmu,
dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Adik-adik semuanya, jangan lupa ayat hafalannya dihafalin. Setelah itu divideoin. Setelah divideoin, jangan lupa dikirim ke alamat email yang ada di deskripsi box. Oke? Nah, sekarang sampai di sini dulu acara Go Kids hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bimbing hari-hari kami supaya kami tetap rendah hati, tidak sombong, dan terus bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah perbuatan kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekalian, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa diajak teman-temannya supaya kita semua boleh bersama-sama memuji Tuhan di Go Kids. Bye-bye.